Shalom, selamat pagi persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan. Bersama saya Penatua Tracy J. Gasper dalam ibadah Bulan Bina Keluarga Senin 15 September 2025. Untuk mengawali ibadah kita, marilah kita mendengarkan pujian sebagai berikut. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan ada di dalam pembacaan firman. Pembacaan firman kita di pagi hari ini terambil di dalam Imamat 25 ayat 23 untuk dengan judul penebusan tanah. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami hendak membaca firman-Mu. Namun siapakah kami, Bapa? Kami adalah manusia yang terbatas. Untuk itu biarlah Engkau berkati kami, agar kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, agar firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami siap membaca firman-Mu di pagi ini. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan kita terambil di dalam Imamat 25 ayatnya yang ke-23 dengan judul penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan di pagi hari ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di atas dan di bawah, bahkan di dalam bumi, adalah kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang empunya segala sesuatu. Sehingga manusia tidak bisa bermegah atas sesuatu yang bukan milik kita, karena kita hanya diizinkan Tuhan untuk tinggal di dalam dunia ini. Sebab itu, kebenaran firman bagi kita saat ini memberikan penegasan bahwa jika Tuhan pemilik segala sesuatu di dalam dunia, maka patutlah kita menghargai semua yang ada di dunia ini, termasuk tanah yang kita alami atau kita diami. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saat ini banyak sekali kita melihat ada banyak masalah yang terkait dengan sengketa tanah. Kita mengetahui dan melihat ada saudara dengan saudara bersengketa karena tanah. Ada keluarga dengan keluarga yang bersengketa karena tanah. Bahkan orang perorangan hari ini pun bersengketa dengan gereja karena tanah. Saat ini ketika kita ada dan kita membaca melalui media pers dan siaran-siaran televisi, kita melihat terutama di Manokwari, kita melihat begitu banyak orang menjual tanah di atas jual tanah. Dan itu kemudian kita bawa hingga dibawa ke pengadilan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berjalan-jalan ke Pengadilan Negeri Manokwari, pasti kita akan menemukan ada banyak persoalan tanah, yang digugat di sana.
Dan itu semua adalah sengketa terkait dengan tanah. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, Tuhan ingatkan kepada kita di dalam pembacaan firman kita di pagi hari ini, dalam Imamat 25 ayat 23, bahwa ingat, kita adalah pendatang atau orang asing di atas tanah ini. Dan Tuhanlah pemiliknya. Ini sebuah penegasan langsung yang dinyatakan Tuhan. Sehingga bagi kita adalah kita harus menghargai semua yang dinyatakan Tuhan dalam pemberian berkat-Nya bagi kita, termasuk tanah. Jadi Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita masing-masing memiliki tanah yang sudah Tuhan berikan, baik itu melalui pembelian-pembelian yang kita beli secara sah, maupun ada hibah dari keluarga atau keturunan, pergunakanlah itu secara bertanggung jawab. Karena apa? Tanah itu adalah titipan dari Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya diminta untuk menjaga dan merawat sesuai dengan penegasan Tuhan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebab itu, keluarga yang terkasih, kewajiban kita adalah melakukan yang dikehendaki Tuhan, karena kita adalah pendatang yang tinggal dan menetap di atas tanah ini. Karena pemiliknya adalah Tuhan. Kita dimampukan oleh firman Tuhan dalam menjalankan bulan bina keluarga ini. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, untuk mengaminkan pembacaan firman kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan pujian sebagai berikut. Kita akan masuk di dalam doa penutup. Untuk itu, persekutuan, mari kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini, kami boleh Engkau ajarkan untuk menerima firman-Mu. Kami boleh belajar daripada firman-Mu, bahwa kami adalah orang asing di atas tanah ini. Engkau meminta kepada kami, agar kami hidup dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu di atas tanah tempat kami mendiami ini. Biarlah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami, agar kami terus mengingat akan apa yang telah difirmankan oleh-Mu, dan firman-Mu ini terus boleh menjadi teladan dan suluh dalam hidup kami. Pagi ini juga Tuhan, kami mau berdoa kepada Ibu Ketua PHMJ GKI Sion Sanggeng. Biarlah Engkau memberkati Ibu terkasih di dalam pelayanan-Mu bersama-sama dengan keluarga. Kami mau berdoa juga untuk PHMJ yang senantiasa melayani di dalam gereja-Mu Tuhan, bersama-sama dengan sesama-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau pakai mereka lebih sungguh untuk ada dalam pelataran-Mu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu GKI Sion Sanggeng yang berada di rumah, baik dari keluarga pertama hingga keluarga yang terakhir. Tuhan, Engkau tahu akan segala kebutuhan mereka, akan segala keperluan mereka, akan segala apapun yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau cukupkan
kebutuhan mereka, dan Engkau selesaikan seluruh apapun yang menjadi pergumulan mereka. Anak-anak dalam persekutuan GKI Sion Sanggeng, biarlah Engkau memberkati. Yang masih di dalam masa pertumbuhan, Engkau berkati. Di bangku SD, SMP, SMA, maupun di dalam perguruan tinggi, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau telah menaruh semua apapun yang menjadi masa depan mereka. Biarlah Engkau berkati kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka boleh mendapatkan masa depan yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami di Provinsi Papua Barat, mulai dari Bapak Gubernur hingga stafnya dan juga Bapak Bupati dan stafnya. Mereka juga ditunjuk oleh Engkau untuk memimpin negara ini, memimpin daerah ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat-Mu agar mereka senantiasa terpelihara dan mereka boleh memimpin daerah ini dengan sukacita yang datang daripada-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami semua, terutama janda duda, anak yatim piatu dalam jemaat kami Sion Sanggeng Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, menyertai, mencukupkan seluruh kebutuhan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, jemaat kami yang berada dalam kesakitan, kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta Aworengga. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Dalam masa-masa proses pemulihan ini Tuhan, Engkau adalah tabib yang benar. Biarlah Engkau datang, Engkau menjamah tubuh-tubuhnya yang sakit, dan Engkau boleh memulihkan tubuhnya, dan kami boleh ada bersama-sama dalam pelayanan ini. Saudara-saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan Engkau juga menyembuhkan mereka. Ampuni segenap salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita ada di dalam bulan Bina Keluarga di bulan September 2025. Untuk itu, mari sekalian kita mengajak keluarga kita, suami, istri, anak-anak, kita mengambil bagian di dalam pelataran Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom, saya Sekretaris Urusan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Penatua Edekta Hana Parjer, menyampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat GKI Sion Sanggeng, dalam bulan Bina Keluarga, mari kita semua membawa kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita ada dalam ibadah bulan Bina Keluarga di setiap rumah-rumah kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Mari kita sama-sama mensukseskan bulan Bina Keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.